Baik, selamat datang di pertemuan dari mata kuliah pengolahan data perikanan. Jadi, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai regresi dan korelasi. Di mana untuk pertemuan awal setelah UTS ini, saya akan membawakan pengantar materi dulu atau penjelasan dasar mengenai apa sih yang dimaksud dengan regresi dan apa sih yang dimaksud dengan korelasi serta hubungan antara regresi dan korelasi itu sendiri. Ya, jadi materi ini akan bersambung ke pertemuan selanjutnya sehingga kalian harus memang betul-betul memahami mengenai apa yang dimaksud dengan regresi, korelasi, baik persamaan dan perbedaan dari kedua jenis materi ini ya. Jadi harap disimak baik-baik. Oke, baik. Kalau kita bicara masalah analisis regresi itu secara teori adalah metode yang digunakan untuk mempelajari dan mengukur pengaruh statistik yang terjadi antara dua atau lebih variabel ya. Nah, variabel yang digunakan itu ada yang dikatakan variabel terikat dan variabel bebas ya. Nah, biasanya variabel X itu digunakan untuk variabel bebas dan Y itu adalah variabel terikat ya. Nah, analisis regresi itu terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Nah, analisis regresi sederhana dan berganda itu masing-masing memiliki satu variabel terikat atau Y. Namun yang membedakan antara yang sederhana dengan yang berganda itu adalah yang sederhana itu dia cuma punya satu variabel X atau variabel bebasnya satu. Sedangkan untuk regresi berganda itu lebih dari satu variabel X-nya atau variabel bebasnya itu lebih dari satu. Ya. Nah, inilah sebenarnya yang mendasari perbedaan antara analisis regresi sederhana dan berganda. Nah, kadangkala kita sering susah untuk membedakan antara regresi dan korelasi. Biasanya mahasiswa itu menganggap korelasi dan regresi itu adalah hal yang sama, padahal itu hal yang berbeda. Nah, bedanya apa? Korelasi ya. Nah, misalnya saya punya dua peubah Y dan X1. Ada juga Y dan X2, ada X1 dan X2, dan selanjutnya ya. Dua peubah ini masing-masing ingin saya lihat hubungannya antara apakah Y dan X1 ini memiliki hubungan, Y dengan X2 ini memiliki hubungan, atau X1 dan X2 itu memiliki hubungan ya. Nah, hubungan ini bisa dicari dengan korelasi apakah hubungannya itu kuat atau lemah ya. Sedangkan untuk regresi, anggaplah kita punya data X1 dan Y. Di sini saya tidak mau melihat hubungannya, tapi saya mau lihat pengaruhnya. Apakah X itu mempengaruhi Y? Namun yang membedakan antara regresi dan korelasi, untuk regresi itu kita tidak cuma bisa mengetahui pengaruh X1 dengan Y, tapi bisa juga melihat pengaruh apakah X1, X2, X3 itu memiliki pengaruh terhadap Y ya. Jadi kita mau lihat pengaruhnya. Nah, jadi kalau korelasi itu dia cuma melihat hubungan antara dua peubah, sedangkan regresi itu kita bisa melihat dua atau lebih peubah ya. Dan yang dilihat itu adalah pengaruhnya. Apakah X1, X2, X3 itu mempengaruhi terhadap Y. Nah, di sisi lain korelasi itu bisa kita lihat dengan koefisien korelasi, di mana koefisien korelasi itu memiliki rentang dari -1 sampai dengan 1. Semakin mendekati -1 atau 1, maka korelasinya itu kuat, sedangkan ketika nilai koefisien korelasinya itu mendekati 0, maka hubungan korelasinya itu adalah lemah. Sedangkan untuk regresi, bisa kita lihat dengan persamaan regresi. Selain perbedaan, regresi dan korelasi juga memiliki hubungan ya. Nah, hubungannya seperti apa? Nah, di sini saya punya koefisien korelasi yang dilambangkan dengan R ya, di mana nilai korelasi itu berada di antara -1 sampai dengan 1. Nah, ketika nilai koefisien korelasinya tinggi atau rendah, maka koefisien regresinya itu juga akan mengikuti tinggi atau rendahnya koefisien korelasi ya. Ketika koefisien korelasinya tinggi, maka koefisien regresinya juga akan tinggi, dan begitu pula dengan sebaliknya ya. Ketika koefisien korelasinya rendah, maka koefisien regresinya juga rendah, tapi nilainya berbeda ya. Di sini yang saya tekankan bahwa nilai koefisien korelasi itu akan menyesuaikan dengan koefisien regresinya.
Nah, itu kalau kita bicara mengenai tinggi atau rendahnya nilai koefisien korelasi. Nah, sedangkan kalau kita melihat nilai positif atau negatifnya, ketika koefisien korelasi itu bernilai negatif, maka koefisien regresinya juga akan negatif. Begitu juga sebaliknya ya. Nah, kedua hubungan inilah yang bisa kita sebut dengan hubungan secara fungsional antara regresi dan korelasi, di mana koefisien korelasi itu digunakan sebagai langkah awal untuk melakukan analisis regresi. Ketika kedua peubah itu memiliki hubungan yang kuat, maka biasanya koefisien korelasinya juga akan kuat. Baik, selanjutnya koefisien regresi itu atau model regresi itu terbagi ke dalam dua. Yang pertama itu memiliki satu variabel bebas X atau biasa disebut dengan regresi linear regresi sederhana, di mana regresi sederhana ini terbagi juga ke dalam dua bagian, yaitu linear dan non-linear. Selanjutnya ada juga regresi yang lebih dari satu variabel X atau biasa disebut dengan regresi berganda, sama juga terbagi ke dalam dua, yaitu linear dan non-linear. Non-linear untuk regresi berganda itu terbagi ke dalam empat, yaitu polinom, akar kuadrat, logaritma, dan eksponensial. Tapi untuk sekarang kita fokus dulu ke linear saja semua ya, baik itu sederhana maupun berganda. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai persamaan regresi linear sederhana, di mana rumusnya itu adalah YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 ditambah dengan epsilon. YI itu adalah variabel respon pengamatan ke I, di mana YI itu adalah variabel acak ya. Selanjutnya beta 0 itu adalah intercept atau konstanta yang ada dalam persamaan regresi ya. Nah, ini kadang juga dinilai penting atau tidak penting tergantung dari jenis penelitiannya, karena ini merupakan ketetapan yang ada di dalam rumusan dari data yang kita punya. Selanjutnya, beta 1 itu adalah parameter regresi, di mana parameter regresi itu merupakan angka yang sangat penting di dalam proses regresi linear, di mana ini adalah parameter ukur yang utama yang akan kita cari di dalam persamaan regresi untuk mengukur berapa besarnya pengaruh X terhadap Y ya. Semakin besar nilai beta 1 itu, maka semakin besar juga pengaruh X terhadap Y. X1 itu adalah variabel bebas yang ada di data, dan error itu adalah epsilon itu adalah error atau galat pada pengamatan KI, di mana nilainya itu ada atau variabelnya itu adalah variabel acak dan memiliki rentangan ya. Selanjutnya kita membahas mengenai persamaan regresi linear berganda, di mana rumusnya itu adalah Y1 sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 dan seterusnya seberapa banyak data yang kita punya. Ya, biasa disingkat dengan YI sama variabel respon pada pengamatan ke I, beta 0 itu intercept atau ketetapan, beta P itu adalah parameter regresi yang kita cari ya, dan selanjutnya adalah XI itu adalah variabel bebas yang ada di data yang kita punya, dan yang epsilon I itu adalah error atau galat pada pengamatan ke I ya, itu juga variabelnya acak dan memiliki rentangan. Nah, jadi seperti itu ya materi mengenai pengantar terkait regresi ya, di mana regresi itu terdiri dari dua jenis, regresi sederhana dan regresi berganda, di mana masing-masing itu terbagi ke dalam dua bagian, ada yang regresi linear dan ada juga regresi yang non linear. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana metode perhitungan regresi linear dan praktiknya pada data yang kita punya ya. Oke, saya rasa seperti itu perkuliahan kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.